Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Tahun 1998. Jakarta bergolak. Orang-orang berteriak di jalanan, toko-toko dirusak massa, dan api menjilat langit malam dari ruko-ruko yang dibakar. Tapi jauh dari pusat kerusuhan, di sebuah kampung sempit di pinggiran kota, Mela hanya bisa menatap dinding dapurnya yang retak-retak, sambil memeras air beras terakhir yang tersisa untuk sarapan esok pagi. Tak ada lagi beras di rumah, tak ada lagi uang, dan tak ada harapan. Suaminya, Sugeng, sejak seminggu lalu berhenti bekerja sebagai tukang bangunan. Proyek dibatalkan, bosnya kabur, dan bayaran yang dijanjikan tak kunjung datang. Warung kecil yang mereka kelola di depan rumah pun sudah lama sepi. Orang-orang lebih memilih berutang ke warung tetangga yang masih punya stok, sementara Mela hanya bisa menggelar kerupuk sisa dan mie instan yang sudah kedaluarsa. Randy, anak sematawayang mereka yang baru berusia 17 tahun, kini duduk termenung di sudut rumah. Seragam sekolahnya tergantung berdebu di paku tembok. Ia sudah berhenti sekolah sejak 3 bulan lalu. Buku-buku dijual, sepeda disita rentenir, dan uang tabungan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun menguap hanya dalam sebulan. Malam itu hujan turun deras, atap rumah bocor di 3 titik. Ember-ember plastik berjejer menangkap air, dan lantai tanah becek seperti lumpur sawah. Mela duduk di dekat tungku arang yang hampir mati. Ia memandangi api yang mengecil, seolah mengingatkan bahwa nyala hidupnya pun sudah hampir padam. Besok kamu puasa lagi. Ya, katanya pelan ke arah Randy, suaranya bergetar menahan air mata. Randy tak menjawab. Matanya kosong, tubuhnya kurus, dan pipinya cekung. Sejak sebulan terakhir, anak itu berubah. Tak banyak bicara, tak pernah mengeluh. Justru itu yang membuat Mela semakin sakit hati. Ia tahu Randy menahan lapar, menahan kecewa, dan menahan malu karena tak bisa sekolah seperti teman-temannya. Mela bangkit, masuk ke kamar, dan mendapati Sugeng duduk menunduk di atas kasur kapuk yang sudah berlubang. Wajah suaminya kusam, matanya merah karena tak tidur. Ia hanya diam, seperti boneka rusak. Aku capek, geng, kata Mela pelan, duduk di sampingnya. Kalau kayak gini terus, kita bisa mati. Sugeng menarik napas panjang. Lalu tanpa memandang Mela, ia berkata pelan, "Aku dengar ada yang bisa bantu, asal kita berani." Mela menoleh cepat. "Siapa?" "Dukun. Di kampung belakang. Katanya, bisa bantu orang yang benar-benar kepepet. Kasih jalan biar hidup kita balik lagi." Jantung Mela berdebar. Ia sudah sering dengar cerita tentang orang-orang yang mendadak kaya setelah mendatangi dukun di desa sebelah. Tapi juga pernah dengar cerita tentang keluarga yang anaknya hilang, istri yang mendadak gila, atau rumah yang terbakar tanpa sebab. Semua itu selalu dikaitkan dengan pesugihan. "Geng, itu bukan main-main," bisik Mela takut. "Kita bisa dihukum Tuhan." "Lah sekarang kita nggak udah kayak dihukum," bentak Sugeng tiba-tiba. "Anakmu gak makan. Kita gak bisa hidup. Aku lebih takut lihat kamu mati kelaparan daripada takut sama Tuhan sekarang." Suasana hening. Mela menunduk. Air matanya jatuh, tapi tak terdengar isak. Hanya bunyi hujan di atap seng yang menemani malam itu. Keesokan harinya, Mela berjalan sendirian ke pasar mencari sisa sayuran busuk yang masih bisa dimasak. Di sepanjang jalan, ia melihat wajah-wajah orang yang sama putus asanya. Seorang ibu menjual panci dengan harga 2.000. Seorang bapak duduk menggelosor di depan warung, memandangi lapaknya yang kosong. Semuanya sunyi, seperti menunggu ajal bersama. Ketika Mela kembali ke rumah, ia melihat Randy duduk sendirian di depan kamar. Matanya sembab. Mela menghampiri, mengusap kepala anaknya. "Maaf, ya, Le." Randy hanya mengangguk, lalu masuk ke kamar tanpa bicara. Mela duduk di lantai, menatap dinding, lalu mengingat ucapan suaminya semalam. "Aku lebih takut lihat kamu mati kelaparan daripada takut sama Tuhan sekarang." Malam harinya, setelah Randy tidur,
Mela duduk berdua dengan Sugeng. Hujan kembali turun. Kali ini tidak lebat, tapi langit gelap seperti menyimpan sesuatu. "Besok temui orang itu," bisik Mela tanpa menoleh. "Tapi aku ikut. Aku mau tahu, ini jalan neraka atau bukan?" Sugeng mengangguk. "Namanya Mbah Tika. Orang-orang bilang, yang minta tolong ke dia, gak pernah miskin lagi. Tapi juga gak pernah utuh lagi. Geng, gak pernah utuh." Sugeng terdiam. Malam itu mereka tidur berdampingan, tapi tak ada yang bisa benar-benar terlelap. Seperti ada sesuatu yang mengintip dari celah papan dinding rumah mereka. Sesuatu yang menunggu, dan siap ditukar dengan darah, daging, dan harga diri. Dan saat malam makin larut, Mela bermimpi. Dalam tidurnya yang resah, ia melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di pinggir tempat tidurnya. Perempuan itu mengenakan kain putih lusuh, dan wajahnya ditutupi rambut lebat yang menjuntai ke lantai. Dari balik rambut itu, suara lirih terdengar. "Kalau kau ingin hidup, kau harus memberi yang paling kau cintai." Ketika Mela terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di sudut ruangan, bayangan hitam melintas cepat, lalu hilang ditelan kegelapan. Pagi masih diselimuti kabut tipis saat Mela dan Sugeng berangkat ke desa sebelah. Jalan tanah licin setelah hujan semalam, membuat langkah mereka tersendat. Tak banyak bicara, hanya suara daun basah yang terinjak dan desahan napas berat yang terdengar. Di dalam hati, Mela bertarung dengan rasa takut, malu, dan sedikit harapan. Ia tahu mereka sedang menuju tempat yang tak seharusnya dijamah manusia biasa. Desa yang dituju bernama Karangsari, letaknya terpencil, berada di balik hutan bambu lebat yang sunyi. Orang-orang jarang mau lewat sana, apalagi masuk ke dalam. Kata tetangga, di sana tinggal seorang dukun tua bernama Mbah Tika. Sudah puluhan tahun tinggal sendirian. Tak pernah terlihat tua, tapi juga tak pernah benar-benar hidup seperti manusia. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka sampai di sebuah jalan setapak yang diapit 2 pohon beringin. Di antara akar beringin itu, berdiri rumah panggung kecil dengan dinding dari anyaman bambu, namun berbeda dari rumah biasa. Atapnya hitam pekat seolah terbakar, dan di depannya tergantung 3 boneka jerami yang kepalanya digantung terbalik. Mela menelan ludah. Jantungnya berdegup tak karuan. "Yakin ini tempatnya?" bisiknya pelan. Sugeng mengangguk. "Kita harus berani. Kita gak punya pilihan." Mereka berjalan perlahan mendekati rumah itu. Saat kaki Sugeng menapaki anak tangga pertama, suara berderak terdengar seperti kayu patah. Pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya, padahal tak ada angin. Di dalam, gelap dan sunyi. Bau dupa bercampur darah menyambut mereka. Lantai rumah dipenuhi rajah merah yang membentuk lingkaran. Di sudut ruangan, seorang perempuan tua duduk membelakangi mereka. Rambutnya putih panjang menjuntai sampai lantai. "Masuk!" Suara seraknya terdengar sebelum Mela sempat membuka mulut. Mereka masuk pelan-pelan. Mela memegang erat tangan Sugeng. Keringat dingin membasahi lehernya meski udara di dalam ruangan begitu dingin. Perempuan tua itu berdiri, membalikkan badan. Wajahnya keriput, tapi matanya tidak. Mata itu hitam, besar, tanpa putih, seolah bukan milik manusia. Ia tersenyum pelan, memperlihatkan gigi hitamnya yang penuh serpihan dupa. "Kalian datang bukan karena ingin, tapi karena terpaksa," ujarnya tenang. Mela gemetar. Ia belum bicara, tapi Mbah Tika seolah sudah tahu segalanya. "Apa yang kalian minta?" lanjut sang dukun. Sugeng memberanikan diri menjawab, "Kami butuh jalan keluar. Uang, hidup. Apa saja asal bisa keluar dari kemiskinan ini." Mbah Tika tertawa pelan, namun tawa itu menggema aneh, seolah ada banyak suara dalam satu tubuh. "Pesugihan bukan jalan keluar, tapi jalan masuk ke dalam sumur tak berdasar. Sekali masuk, kalian tak bisa kembali." Ia lalu berjalan ke sudut ruangan, mengambil kendi tanah liat yang terikat dengan benang merah dan rambut manusia. Dibukanya perlahan. Bau busuk menyembur keluar, seperti bangkai yang dicampur darah haid. "Kalau mau, kuberikan ini." Ia menunjuk kendi itu.
Tapi kalian harus memberi gantinya. Bukan uang, bukan nyawa, tapi darah yang lahir dari rahim. Mela membeku. Maksudnya? Darah keturunan, ikatan darah, anak kandung. Entah sebagai tumbal, atau sebagai pintu. Kalian pilih. Sugeng terdiam. Mela langsung mundur satu langkah. Tubuhnya goyah. Bukan membunuh anakmu, kata Mbah Tika, tapi menjadikannya sebagai pengikat. Harta yang kalian dapat akan mengalir dari tubuhnya. Dan dia akan menjadi jembatan antara kalian dan pemilik kekayaan ini. Mela merasa perutnya mual. Ia ingin muntah, tapi mulutnya terkunci. Gambar Randy muncul di kepalanya. Anak itu, dengan mata polos dan tubuh kurus, akan dijadikan tumbal hidup, dihubungkan dengan dunia kotor demi harta? Kalau kalian setuju, kubur kalung ini di bawah tempat tidur kalian, kata Mbah Tika sambil memberikan kotak kayu kecil yang diikat kain kafan. Jangan dibuka. Jangan dipindah. Jangan ditanya kenapa. Mela gemetar saat menerima kotak itu. Rasanya dingin seperti batu nisan. Setelah malam ketujuh, kalian akan lihat hasilnya. Tapi, Mbah Tika menatap mereka dalam-dalam. Jangan pernah berpikir untuk memutus perjanjian ini. Atau anak kalian akan jadi santapan. Mela dan Sugeng saling pandang. Hujan mulai turun, dan langit berubah kelam meski hari masih pagi. Di luar, suara burung gagak terdengar menembus pepohonan. Semuanya terasa salah, tapi jalan sudah terlalu jauh untuk kembali. Dengan tangan gemetar, Sugeng mengangguk. Mela menahan tangis. Mereka menerima kotak pesugihan itu, lalu berpamitan keluar. Tapi sebelum mereka melangkah turun dari rumah itu, Mbah Tika berbisik. Mulai malam ini, anakmu bukan milikmu lagi. Ia milik mereka. Jaga dia baik-baik, karena sebentar lagi, kau akan menginginkannya dengan cara yang kau sendiri tak pernah bayangkan. Hujan masih membasahi tanah ketika Mela dan Sugeng pulang dari rumah Mbah Tika. Tanpa bicara sepatah kata pun, mereka berjalan cepat menembus rimbunnya hutan bambu. Mela memeluk kotak kayu kecil itu erat-erat di bawah kain jariknya. Hatinya kacau, napasnya berat, dan pikirannya dipenuhi bayangan anaknya, Randy. Namun di sela ketakutan itu, ada satu hal yang muncul perlahan, harapan. Harapan bahwa besok akan berbeda. Bahwa perut mereka tak akan lagi kosong. Malam itu, saat Randy sudah tidur, Sugeng menggali lubang kecil di bawah ranjang mereka. Dengan tangan gemetar, Mela menyerahkan kotak itu. Mereka menguburnya tanpa membuka isinya, seperti pesan Mbah Tika. Usai menutup tanah dengan hati-hati, Sugeng menyalakan dupa, dan Mela berdoa dalam hati, bukan kepada Tuhan, tapi entah kepada siapa. Kepada sesuatu yang mungkin sedang mengintip dari balik kegelapan rumah mereka. 3 hari kemudian, hal aneh mulai terjadi. Sugeng pulang dari keliling kampung dengan wajah cerah. Mel, kamu gak bakal percaya. Pak Darto dari proyek lama nyariin aku. Katanya dia dapat tender renovasi kantor kecamatan. Aku langsung diajak gabung. Mela hanya bisa mematung. Belum seminggu setelah ritual, dan Sugeng sudah dapat kerja? Bukan pekerjaan kecil pula. Besoknya, uang muka diterima, dan beberapa bahan bangunan langsung diantar ke rumah. 1 minggu berlalu. Warung kecil mereka yang sebelumnya sepi, mendadak ramai. Orang-orang datang tak hanya beli mie instan, tapi juga nitip barang, pesan makanan, bahkan minta Mela masak catering untuk acara. Dalam 2 minggu, pendapatan mereka melonjak. Sugeng membeli lemari es bekas, lalu mengganti genteng bocor. Mela punya uang untuk beli beras 5 kilogram pertama setelah berbulan-bulan. Mereka mulai makan 3 kali sehari, dan suara tertawa Randy kembali terdengar di rumah. Mela tak bisa menyangkal, apapun yang mereka lakukan di rumah Mbah Tika, berhasil. Namun keberhasilan itu membawa hawa aneh ke dalam rumah. Di malam ke-7 sejak kotak dikubur, Mela terbangun dengan tubuh berkeringat. Padahal malam itu dingin, bahkan angin menerpa dari celah jendela yang belum sempat ditambal. Ia terbangun karena mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpinya,
Ia sedang berendam di sumur tua yang penuh darah. Di sekelilingnya, ratusan tangan mencakar permukaan air, seperti meminta tolong. Dan dari dalam sumur, muncul bayangan seorang anak laki-laki telanjang mirip Randy, menatapnya dengan mata kosong. Saat Mela membuka mata, ia merasakan sesuatu merayap di kakinya. Ia menyalakan lampu minyak, dan tak melihat apapun. Tapi rasa itu tetap ada, dingin, basah, dan menjijikan. Seperti lendir yang membelai kulitnya. Ia duduk di pinggir ranjang, napasnya ngos-ngosan. Lalu ia menoleh ke arah sudut kamar, dan hatinya mencelos. Di sana, berdiri sosok bayangan tinggi, menempel di dinding seperti tidak memiliki tubuh. Sosok itu perlahan memiringkan kepalanya, lalu mengangkat tangannya yang panjang, menunjuk ke arah lantai, ke arah ranjang tempat kotak itu dikubur. Mela menjerit, tapi tak ada suara keluar. Mulutnya seperti terkunci. Sosok itu lalu menghilang, seolah menguap ke udara. Tapi rasa dingin di tubuh Mela tetap tinggal. Sejak malam itu, Mela sering terbangun. Tubuhnya terasa panas, tapi bukan demam, melainkan seperti terbakar dari dalam. Kadang ia menemukan bercak merah di pahanya, atau bekas cakar halus di punggung. Randy mulai memperhatikan perubahan ibunya. Ia beberapa kali mendengar suara erangan lirih dari kamar orang tuanya, bahkan di siang hari. Yang paling membuat Randy takut adalah saat ibunya menatapnya lama, terlalu lama. Pandangan itu bukan pandangan ibu kepada anak, tapi seperti orang kelaparan melihat makanan. Randy pernah bertanya pelan, "Bu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering melamun?" Mela hanya tersenyum kaku. "Ibu capek, Nak. Capek karena sekarang kerjaannya banyak." Randy mengangguk pelan. Tapi malam harinya, ia mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Entah kenapa, nalurinya berkata, ada yang tidak beres dengan ibunya. Sugeng tak menyadari apapun. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaan barunya, terlalu gembira dengan uang yang mengalir. Ia bahkan mulai sering pulang larut malam. Mela dibiarkan mengurus rumah sendiri. Dan dalam kesendirian itu, bisikan-bisikan mulai terdengar di telinga Mela. "Dia milikmu, darahmu sendiri, dagingmu sendiri. Ambillah, dan kau akan kenyang." Bisikan itu muncul saat ia sendirian di dapur, atau saat mencuci baju di sumur. Kadang muncul dari balik dinding kamar, dari dalam lantai, atau dari atas langit-langit. Mela mulai kehilangan rasa. Ia tertawa sendiri, menangis tiba-tiba, atau melamun dengan pandangan kosong. Ia sering berdiri diam di depan kamar Randy pada tengah malam, hanya menatap pintu tertutup sambil menggenggam kain dalam tangannya. Suatu malam, ia kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, Randy duduk di pangkuannya seperti bayi. Tapi tubuhnya sudah besar, telanjang, dan hangat. Mela membelai rambutnya, lalu mencium pipinya, lalu lehernya, dan turun perlahan. Ia terbangun dengan napas berat dan jantung berdebar. Tangannya menyentuh perutnya sendiri, dan di antara selimut, ia mendapati bekas cairan asing. Mela menjerit dalam hati. Ia menutup wajahnya dengan bantal, menangis keras tanpa suara. Ia tahu, tubuhnya sedang dirasuki sesuatu. Tapi lebih dari itu, ia mulai menyukainya. Dan pada malam ke-10, Mela berdiri di depan kamar Randy. Kali ini, ia tak hanya menatap, tangannya menyentuh gagang pintu. Perlahan ia buka, dan masuk ke dalam, diiringi bisikan samar. "Buka jalan, beri nafsu, maka kekayaanmu akan kekal." Malam itu sunyi. Begitu sunyi, sampai suara detik jam dinding terdengar seperti palu di kepala. Angin hanya sesekali berdesir di sela-sela celah papan, menimbulkan suara serak yang terdengar seperti erangan. Pukul 2 dini hari, dan Mela masih berdiri di depan pintu kamar Randy. Jemarinya sudah menggenggam gagang pintu sejak beberapa menit lalu. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya, meski udara malam begitu dingin menusuk tulang. Tubuhnya terasa panas, seperti ada bara yang menyala dari dalam. Dadanya naik turun, matanya berat, tapi pikirannya kabur. Ia tak tahu apa yang sedang menguasai dirinya. Yang jelas, sejak kotak kayu dikubur di bawah ranjang, tubuh Mela bukan lagi miliknya sepenuhnya.
Ia membuka pintu perlahan. Engsel pintu berderit lirih. Randy tertidur pulas di dalam. Tubuh kurus remajanya hanya diselimuti kain tipis. Napasnya tenang, polos, dan damai. Wajah itu masih seperti waktu kecil. Wajah yang dulu selalu melapeluk saat menangis. Wajah yang ia bela mati-matian dari ejekan orang-orang saat mereka miskin dan kelaparan. Kini, wajah itu memanggilnya. Mela melangkah masuk. Lantai kayu berderak pelan di bawah kakinya. Ia berdiri di sisi ranjang, memandangi tubuh anaknya sendiri dalam kegelapan. Tubuhnya bergetar. Matanya berkaca-kaca. Di satu sisi, rasa sayangnya sebagai ibu menguasai. Tapi di sisi lain, ada rasa baru. Rasa yang mengalir seperti racun ke dalam darahnya. Rasa yang tak pantas. Rasa yang menjijikkan, tapi memabukkan. Tangannya terangkat tanpa sadar. Ia menyentuh kening Randy perlahan. Kulit anak itu hangat. Dari dalam tubuhnya, Mela merasakan sesuatu bergerak. Seperti ada tangan yang menyusup dari dalam rahimnya, merayap naik ke dada, ke tenggorokan, dan mengambil alih kendalinya. Dia darahmu, tapi juga milik kami. Suara itu membisik di telinga Mela, meski tak ada siapapun di ruangan itu. Mela membungkuk perlahan. Bibirnya gemetar. Ia mendekatkan wajahnya ke pipi Randy. Mencium bau rambut anaknya. Bau yang dulu begitu ia kenal, tapi kini terasa berbeda. Terasa menggoda. Lalu, sebelum ia sadar apa yang ia lakukan, bibirnya menyentuh leher Randy. Ringan, lembut, seperti ciuman seorang ibu. Tapi bibirnya tak berhenti. Ia mencium lagi, lebih lama. Jemarinya menyusup ke bawah selimut, menyentuh dada Randy. Randy menggeliat pelan. "Bu?" gumamnya, masih setengah sadar. Mela tersentak. Ia mundur dengan cepat, terhuyung, nyaris jatuh. Napasnya memburu seperti habis berlari. Wajahnya merah padam, matanya membelalak ketakutan. Ia menatap tangannya sendiri, seolah baru saja menggunakan tubuh orang lain. Randy membuka mata setengah. "Ibu kenapa?" tanyanya dengan suara serak. Mela buru-buru berbalik. "Ibu cuma mau lihat kamu. Tidur lagi, ya?" Suaranya gemetar, seperti orang menggigil. Tanpa menunggu jawaban, ia keluar dan menutup pintu. Setelah sampai di kamarnya, Mela terduduk di lantai. Ia menangis terisak, menutup wajah dengan kedua tangan. "Apa yang sudah aku lakukan? Ya Tuhan, apa yang aku lakukan?" Tapi tak ada jawaban. Hanya keheningan yang menekan, dan suara detak jantungnya sendiri yang menggema di telinga. Esok harinya, Mela berusaha bersikap normal. Ia memasak, membersihkan rumah, bahkan menyiapkan bekal untuk Randy yang mulai kembali belajar di rumah secara mandiri. Tapi sorot matanya hampa. Ada luka besar di dalam dirinya yang tak bisa ditutupi dengan senyuman atau suara ceria. Randy memperhatikan ibunya yang tampak lelah dan linglung. Ia mencoba bertanya, tapi selalu diabaikan. Bahkan kadang saat makan bersama, Mela menatapnya lama, terlalu lama dengan mata yang kosong, tapi menyiratkan sesuatu yang mengganggu. Malam hari, Mela mengunci pintu kamarnya. Ia menyembunyikan diri dari anaknya, dari suaminya, dari semua hal. Ia tak mau keluar. Ia takut tubuhnya kembali dikendalikan sesuatu. Tapi malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Ia berada di tengah ladang kosong. Di hadapannya, Randy berdiri telanjang, dengan tubuh penuh luka bakar. Wajahnya sedih, dan matanya kosong. Tiba-tiba, dari balik tanah, muncul tangan-tangan hitam yang mencengkeram kaki Mela. Mereka menyeretnya ke bawah tanah. Tapi sebelum tenggelam, suara lirih berbisik di telinganya. "Berikan dia, atau kau yang kami ambil." Mela terbangun dengan napas tersengal dan tubuh basah kuyup oleh keringat. Di lehernya, ada bekas jari, seperti dicekik. Semakin hari, bisikan itu semakin sering datang. Bukan hanya dalam mimpi, tapi juga saat ia sendiri di dapur, atau saat mandi. Kadang ia mendengar suara Randy memanggil-manggilnya dari dalam tanah. Kadang ia melihat bayangan tubuh telanjang di cermin saat menyisir rambut.
Ia mulai meminum air bunga setaman, berharap bisa meredakan bisikan itu. Tapi semua sia-sia. Puncaknya, suatu malam ia terbangun dengan posisi yang aneh. Ia berada di atas tubuh Randy. Anaknya tidur sangat lelap, dan tubuh Mela berada tepat di atasnya, tanpa mengenakan busana sama sekali. Tangannya menekan dada Randy, dan mulutnya sudah dekat sekali ke leher anak itu. Mela berteriak. Ia mengguncang tubuhnya sendiri, lalu menampar pipinya. Ia kembali ke kamarnya, mengunci diri, dan menangis sejadi-jadinya. Setan, pergi dari tubuhku. Jangan paksa aku. Jangan. Namun di balik tangisnya, terdengar tawa kecil. Tawa yang bukan miliknya. Tawa yang berasal dari dalam dadanya sendiri. Kau sudah memulai. Kau akan terus merindukannya. Pagi harinya, Sugeng bertanya, Mel, kamu kenapa makin pucat aja? Sakit? Mela tersenyum palsu. Cuma kecapean. Semalam kamu ngigau. Nyebut-nyebut nama Randy. Mimpi buruk. Ya. Mela menunduk. Ia tak menjawab. Dalam hati, ia tahu, dirinya perlahan dikikis oleh kekuatan gelap yang telah mereka undang sendiri. Perjanjian pesugihan itu bukan sekadar tentang kekayaan, tapi tentang menjual batas moral manusia, dan menjadikan nafsu darah sebagai pembayaran. Dan kini, Mela telah melewati batas itu. Hari-hari di rumah kecil itu mulai berubah menjadi neraka yang sunyi. Mela semakin jarang keluar kamar. Ia menutup tirai jendela rapat-rapat, membiarkan ruangannya gelap dan pengap. Bau kemenyan dan kembang setaman menyatu dengan bau keringat dan darah haid yang tak berhenti sejak malam itu. Pembalut yang menumpuk di tong sampah sudah membusuk. Tapi Mela tak peduli. Ia tak punya tenaga, tak punya gairah, dan tak punya harga diri lagi. Di tubuhnya, muncul bercak-bercak hitam yang menyebar dari paha hingga dada. Kulitnya seperti membusuk hidup-hidup. Ketika disentuh, rasanya seperti ada binatang kecil yang merayap di bawah kulit. Gatal, perih, tapi juga memabukkan. Setiap malam, ia seperti kerasukan. Tubuhnya menggeliat di atas ranjang sambil menggigit lidah sendiri. Di sela erangan, ia menyebut nama anaknya. Ia bahkan sempat memukul dirinya sendiri dengan kayu sapu agar rasa itu hilang. Tapi tak pernah berhasil. Di kamar sebelah, Randy mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Ibunya tidak pernah lagi menyapanya. Tidak lagi menyiapkan makanan. Tidak lagi mengucap selamat tidur. Bahkan ketika ia menggedor pintu kamar, Mela hanya menjawab dengan gumaman lirih, seperti suara orang kesurupan. Suatu malam, Randy memberanikan diri mengintip dari celah pintu kamar yang tidak terkunci sepenuhnya. Ia melihat ibunya duduk di depan cermin, menatap pantulan wajah sendiri dengan sorot kosong. Tapi bukan itu yang membuat Randy ketakutan. Dari antara sela kakinya, mengalir darah kental berwarna kehitaman. Dan di balik rambut panjang yang menutupi dada, tampak bekas luka cakaran seperti bekas kuku binatang. Di dinding, seseorang, entah siapa, telah menulis dengan darah. Tumbal belum sempurna. Randy menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia mundur perlahan dan berlari ke kamarnya. Di balik pintu, ia menangis pelan. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi pada ibunya, tapi ia tahu ini bukan lagi urusan biasa. Pagi harinya, Sugeng pulang dari ladang lebih awal. Ia terkejut melihat rumahnya berantakan. Lalat beterbangan di dapur. Bau amis dan anyir menyengat dari kamar mandi. Ketika ia membuka pintu kamar istrinya, ia langsung menutup hidung. Mela terbaring setengah telanjang di atas kasur. Darah menggumpal di antara pahanya. Matanya merah seperti tidak tidur berhari-hari. Ketika Sugeng mencoba mendekat, Mela mendesis. Jangan sentuh aku. Suaranya parau dan rendah. Kau bukan milik mereka. Jangan sentuh. Sugeng mundur dengan wajah pucat. Mel, ini aku, suamimu. Kamu sakit? Ayo ke puskesmas. Ya? Ucapnya dengan hati-hati. Mela menatapnya tajam, lalu tersenyum. Senyum yang tak wajar. Kau tahu, rahim ini bukan buat kamu lagi. Sugeng melangkah mundur.
Ia benar-benar tak paham. Siang itu, Randy memberanikan diri bicara kepada ayahnya. "Pa, ibu kenapa sih? Dia suka ngigau, kadang nyebut namaku. Semalam aku lihat dia ngomong sama bayangannya sendiri." "Di cermin?" ucap Randy sambil menunduk. Sugeng hanya terdiam. Ia tak bisa menjelaskan. Bahkan kepada dirinya sendiri pun, ia tidak tahu apa yang terjadi. Sejak mereka menggali tanah dan menanam kotak kayu itu di bawah ranjang, semuanya berubah. Hasil panen jadi berlimpah. Dagangannya selalu habis. Tapi Mela, semakin hari semakin seperti orang mati yang belum dikubur. "Mungkin, ibu kamu lagi diganggu makhluk halus, Andy," gumam Sugeng pelan. "Tapi jangan takut. Bapak akan panggil orang pintar." Malam itu, Sugeng diam-diam datang ke rumah Mbah Salim, dukun sepuh yang tinggal di ujung desa. Orang bilang, Mbah Salim bisa melihat yang tak kasat mata. Bisa membaca niat dan membuka rahasia-rahasia yang dikubur manusia. Ketika Sugeng menjelaskan kondisi Mela, Mbah Salim hanya mengangguk perlahan. "Aku sudah lama curiga," katanya lirih. "Sejak panenmu jadi luar biasa, sejak uangmu tak pernah habis, dan sejak anakmu mendadak sering sakit kepala." Sugeng menatapnya dengan bingung. "Anakku juga kena." Mbah Salim menatapnya lekat-lekat. Tumbal dari rahim adalah pesugihan terlarang. Setiap darah yang keluar, harus diberi makan. Dan satu-satunya makanan, adalah darah yang sedarah. Sugeng membatu. Tubuhnya gemetar. "Jadi, Mela mau, anak kandungnya sendiri. Bukan dia yang mau, tapi rahimnya. Itu bukan milik Mela lagi. Itu milik jin yang kau beri sesaji di dalam tanah." Sementara itu, di rumah, Mela kembali kerasukan. Kali ini, tubuhnya tak bisa dikendalikan sama sekali. Ia merangkak di lantai, lidahnya menjulur panjang. Dari mulutnya, keluar suara seperti desisan ular. Ia membuka pintu kamar Randy. Anak itu sedang menonton televisi. "Andy, sini. Bantu ibu, sakit banget perutnya," ucap Mela dengan suara lirih, hampir seperti rintihan. Randy berdiri ragu. Ia tahu ada yang aneh, tapi rasa kasihan membuatnya mendekat. Begitu dekat, Mela langsung menarik tubuh anaknya dan memeluknya erat. Erat sekali. "Bu, lepasin, Bu, sakit ya." Randy mencoba melepaskan diri, tapi Mela tak menjawab. Wajahnya menunduk. Air liur menetes dari sudut bibirnya. Nafasnya panas. Tangannya mulai menyentuh tubuh Randy secara aneh. Randy menjerit, "Bu, lepasin." Tiba-tiba pintu rumah digedor keras dari luar. "Allahu Akbar!" teriak Mbah Salim sambil membawa kendi berisi air doa dan segenggam garam. Sugeng membanting pintu dan langsung menarik tubuh Mela dari anaknya. Tubuh Mela mengamuk, menendang dan mencakar. Tapi Mbah Salim segera menyiram wajahnya dengan air kendi. Tubuh Mela menjerit seperti terbakar. "Arg! Panas! Rahimku panas! Dia mau makan! Dia lapar!" Setelah disiram habis, Mela pingsan. Randy menangis keras di pelukan ayahnya. Tubuhnya gemetar. Malam itu, Mela tidak dibawa ke rumah sakit. Ia dibaringkan di ruang tengah, dijaga oleh Mbah Salim dan Sugeng yang membaca doa sepanjang malam. Tapi sebelum subuh, ketika semua tertidur karena kelelahan, Mela menghilang dari rumah. Yang tertinggal hanyalah bercak darah hitam, dan bau amis yang menyengat hingga ke langit-langit. Sejak kepergian Mela yang misterius malam itu, rumah kecil di sudut desa Karangsari berubah menjadi tempat yang angker. Tak ada yang berani melintas di depan rumah itu, bahkan di siang bolong. Orang-orang percaya, roh Mela belum pergi. Mereka bilang, rahimnya masih hidup, masih lapar, dan masih mengincar darah sedarahnya sendiri. Randy tidak lagi seperti anak-anak lain. Ia jarang keluar kamar, bahkan untuk makan. Matanya sembab, tubuhnya kurus, dan kulitnya mulai pucat kehijauan seperti tak pernah terkena sinar matahari. Sugeng sempat mencoba membujuknya, tapi Randy hanya menggeleng setiap kali diajak bicara.
Mulutnya terkunci rapat seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Suatu malam, Sugeng terbangun karena mendengar suara aneh dari kamar anaknya. Bukan suara tangis, bukan juga mimpi buruk, melainkan suara perempuan. Lirih, serak, seperti napas dari dalam liang kubur. Aku masih di sini, Andy. Rahim ini tak bisa mati. Kau darahku, dan kau akan jadi milikku. Sugeng langsung berlari ke kamar Randy dan mendobrak pintu. Lampu kamar padam. Di dalam ruangan, hanya ada Randy yang sedang duduk di pojok ruangan. Tubuhnya gemetar. Tapi ada yang ganjil. Perutnya membuncit. Seperti wanita hamil 4 bulan. Sugeng langsung memeluk anaknya. Andy, ya Allah, kamu kenapa? Randy tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah lemari tua di sudut ruangan. Dia sembunyi di situ, Pak, bisiknya gemetar. Dengan jantung berdegup kencang, Sugeng membuka lemari itu. Kosong. Tak ada siapapun. Tapi, aroma amis darah segar langsung menyeruak keluar. Di dasar lemari, terdapat bercak darah yang masih hangat, dan di sisi dalam pintunya, tertulis dengan cairan merah. Tumbal belum lunas. Keesokan harinya, Sugeng membawa Randy ke rumah Mbah Salim. Ia tak mau mengambil risiko lebih besar. Randy tidak hanya ketakutan, tapi seperti sedang digerogoti dari dalam. Di rumah Mbah Salim, tubuh Randy diperiksa secara spiritual. Mbah Salim mengikat kedua pergelangan tangan dan kaki Randy dengan benang hitam sambil membaca doa. Setelah beberapa saat, tiba-tiba tubuh Randy menggeliat. Perutnya berdenyut dan bergoyang, seolah ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Mbah Salim langsung memanggil Sugeng. Pegang dia kuat-kuat. Ini bukan sihir biasa, ini pengaruh dari rahim pesugihan. Anakmu sedang dibuahi oleh arwah ibunya sendiri. Sugeng terpukul. Ia tak bisa berkata-kata. Dari perut Randy, muncul benjolan-benjolan aneh yang bergerak liar seperti ulat dalam kantung lendir. Anak itu menjerit-jerit, mulutnya mengeluarkan darah kental. Lalu, dari celah bibirnya, keluar sehelai rambut panjang, rambut perempuan. Sugeng hampir muntah. Astagfirullah. Ya Tuhan, gumamnya sambil menahan tangis. Malam itu, Mbah Salim memutuskan untuk memanggil seorang ustaz dari desa sebelah. Mereka akan melakukan ruqyah besar-besaran dan pemutusan ikatan pesugihan. Namun, menjelang tengah malam, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Randy menghilang dari kamar Mbah Salim. Pintu tidak rusak, jendela tidak terbuka. Tapi yang tersisa hanya bercak darah yang mengarah keluar rumah, menuju hutan bambu di belakang desa. Sugeng, Mbah Salim, dan beberapa warga langsung melakukan pencarian. Mereka membawa obor, lampu petromax, dan membaca doa-doa di sepanjang jalan. Angin di hutan malam itu dingin bukan main. Aneh. Seperti ada napas raksasa yang berembus dari balik pepohonan. Ketika mereka masuk lebih dalam, terdengar suara tangis bayi dari kejauhan. Tapi tangis itu terdengar ganjil. Tidak seperti suara bayi manusia. Tangis itu bergema, panjang, menyusup ke tulang belakang. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan sebuah gubuk reot di tengah hutan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dindingnya dari bambu rapuh, atapnya hampir runtuh, dan di dalamnya terlihat api kecil menyala. Dengan hati-hati, Sugeng masuk terlebih dahulu. Apa yang ia lihat menghancurkan logikanya. Di tengah gubuk, Randy terbaring di atas tumpukan kain kafan basah. Tubuhnya telanjang, dan di atas perutnya sosok perempuan sedang duduk membelakanginya. Rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya kurus, penuh luka dan nanah. Tapi Sugeng mengenali tubuh itu Mela. Tapi Mela yang ini bukan lagi manusia. Rahimnya membusung dan menghitam, denyutannya seperti jantung ular. Dari sela paha, menjulur tangan-tangan kecil, seperti janin yang ingin keluar paksa. Mela berbalik pelan. Wajahnya tanpa mata, hanya 2 lubang gelap yang mengalirkan darah. Tapi mulutnya tersenyum lebar, memamerkan gigi-gigi tajam seperti paku karat. Sugeng, kau akhirnya datang.
Ucapnya dengan suara menggema seperti berasal dari dua arah. Sugeng gemetar. Lepaskan anakku. Mel, dia tidak bersalah. Mela menggeleng perlahan. Kita sudah sepakat. Aku memberi rahimku untuk kekayaanmu, dan rahim ini harus melahirkan. Tumbalnya adalah darah kita sendiri. Sugeng menangis. Ia berlutut. Ambil nyawaku, jangan anakku. Mela tertawa. Suara tawanya seperti jeritan banyak wanita dari liang kubur. Terlambat. Kau sudah menyerahkan dirimu ketika kau diam. Ketika kau biarkan aku dikoyak rahimku sendiri. Tiba-tiba, cahaya Petromax dari luar masuk, diiringi suara doa keras. Mbah Salim menerobos masuk dan menyiram tubuh Mela dengan air garam doa. Tubuh makhluk itu langsung mengejang, menjerit dan membakar dirinya sendiri. Darah menyembur dari semua lubangnya, dan rahimnya meledak, memuntahkan cairan hitam dan janin cacat yang menggeliat sekarat. Randy menjerit keras. Tubuhnya berguncang, lalu tak sadarkan diri. Gubuk itu bergetar, lalu terbakar dengan api biru menyala. Sugeng menggendong tubuh anaknya dan berlari keluar bersama Mbah Salim. Dari kejauhan, mereka melihat sosok Mela terakhir kali. Ia berdiri di tengah kobaran api, sambil tersenyum. Di tangannya, ia menggenggam rahimnya sendiri, lalu menggigitnya sampai hancur. Sejak malam itu, gubuk aneh itu menghilang. Tak ada yang menemukannya lagi, meski mereka menelusuri hutan siang dan malam. Randy selamat, tapi ia harus diruqyah selama berminggu-minggu. Tubuhnya kembali normal, tapi trauma itu tetap tinggal di matanya. Dan Sugeng tak pernah lagi membuka tanah di belakang rumah. Ia tahu, selama darah masih mengalir dalam keluarganya, rahim itu bisa saja tumbuh kembali. Namanya Tari, siswi SMA kelas 2, tinggal 2 rumah dari kediaman Sugeng. Ia anak satu-satunya Bu Lastri, janda penjaga warung kelontong. Tari dikenal pendiam, rajin, dan tidak neko-neko. Namun sejak tragedi Randy, anak-anak muda di desa mulai merasa bahwa tempat tinggal mereka bukan lagi desa biasa, melainkan rumah dari sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, dan lebih lapar. Pada awalnya, Tari hanya mengeluh pusing dan sering mimisan. Tapi lama-lama, gejala itu berkembang jadi sesuatu yang ganjil. Perutnya membuncit pelan-pelan. Saat dibawa ke bidan desa, hasil pemeriksaan menunjukkan ia hamil 2 bulan. Masalahnya, Tari bersumpah belum pernah disentuh lelaki manapun. Ia bahkan belum pernah berciuman. Ibunya sontak histeris, mengira anaknya diperkosa, tapi tubuh Tari tak menunjukkan bekas kekerasan apapun. Tak ada sobekan, tak ada memar. Namun yang paling menyeramkan, janin dalam perut Tari tak punya detak jantung, tapi terus berkembang. Malam itu, Tari duduk di teras rumah dengan tatapan kosong. Ia memandangi bulan yang menggantung pucat, lalu menunduk ke perutnya yang makin membesar. Tiba-tiba, perutnya bergerak sendiri. Seperti ada sesuatu yang menyentuh dinding rahim dari dalam, menggelitik, atau mencoba keluar. Tari memegangi perutnya sambil menggigit bibir menahan rasa mual dan takut. Lalu terdengar suara dari balik semak-semak di samping rumah. Rahimmu kuat, Tari, dia memilihmu karena kau bersih. Tari menoleh. Sosok perempuan berdiri di sana. Rambutnya panjang, bajunya compang-camping, dan kulitnya basah seperti habis keluar dari sumur. Tapi yang paling menakutkan, matanya kosong dan bibirnya bergerak tanpa suara. Tari kenal wajah itu. Ia pernah melihat foto almarhumah Mela dari koran desa beberapa minggu lalu. "Siapa kamu?" lirih Tari dengan suara gemetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mendekat pelan sambil membawa sebuah benda. Kain kafan berdarah, dan segumpal daging menghitam yang masih berdenyut. "Ini, rahim lamaku. Tapi kamu akan punya yang baru. Kau terpilih. Kau akan melahirkan anak setan." Keesokan paginya, Tari ditemukan tergeletak di dapur rumahnya. Ibunya berteriak histeris melihat anaknya dalam keadaan setengah telanjang. Seluruh lantai dilumuri darah menstruasi yang entah datang dari mana. Tapi tubuh Tari tidak terluka sedikit pun. Perutnya kini sudah seperti perempuan hamil 7 bulan.
Ia tetap bersumpah tidak pernah berhubungan badan. Tapi setiap malam, Tari mengaku didatangi sosok perempuan yang membisikkan mantra dan lagu-lagu pengantar tidur dari zaman kuno. Lagu itu aneh, seperti berasal dari bahasa yang sudah lama mati. Bu Lastri membawa Tari ke berbagai dukun, kiai, bahkan ke RSUD. Tapi tak ada satupun yang bisa menjelaskan kehamilan itu. Yang lebih mengerikan, janin dalam perut Tari mulai menendang keras setiap malam bulan purnama, dan ada bau amis darah yang menyebar di seluruh rumah. Bahkan tikus pun enggan masuk ke sana. 3 hari menjelang bulan penuh, Tari kembali kerasukan. Kali ini, matanya memutih dan ia bicara dalam suara 2 nada. Suara seorang perempuan dewasa dan anak kecil bersamaan. Akan lahir darah tumbal dari rahim yang disucikan oleh kematian sebelumnya. Saat tubuhnya menggeliat kesurupan, muncul bercak-bercak luka di bagian perutnya. Seperti cakaran dari dalam. Suara detakan seperti tulang retak terdengar dari tulang rusuknya. Orang-orang desa mulai mengaitkan peristiwa ini dengan kejadian Randy. Dan mereka tidak salah. Sugeng yang sudah menetap di rumah saudaranya sejak insiden Mela, mendengar kabar soal Tari dari warga. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Mela sudah mati, tapi kekuatannya tidak pernah sepenuhnya hilang. Ia telah menyerahkan rahimnya sebagai wadah kutukan, dan sekarang kutukan itu menempel pada tubuh baru. Sugeng mendatangi rumah Bu Lastri diam-diam. Ketika melihat Tari dari jendela, bulu kuduknya langsung berdiri. Perempuan itu duduk di kursi rotan, menatap kosong ke dinding sambil mengelus perutnya yang besar. Tapi yang mengerikan adalah bayangan di belakang Tari. Bayangan itu bukan miliknya. Itu bayangan seorang perempuan yang berdiri membungkuk, seolah sedang membisikkan sesuatu ke telinga Tari. Sugeng berbalik dan muntah di halaman. Malam purnama pun datang. Langit tak berbintang. Angin berhenti bertiup. Malam terasa mati. Bu Lastri berteriak dari dalam rumah. Tetangganya segera datang, dan yang mereka temukan lebih buruk dari semua mimpi buruk yang pernah mereka dengar. Tari sedang berbaring telentang di kamar, tubuhnya mengejang dalam proses persalinan. Tapi bukan bayi yang keluar, melainkan segumpal rahim hitam berlendir, dengan tangan kecil yang menjulur dari dalamnya, mencengkeram dinding vagina dengan keras hingga darah menyembur ke lantai. Tari menjerit bukan karena sakit, tapi karena sesuatu dari dalam tubuhnya tertawa. Benda itu, rahim berisi janin iblis, bergerak sendiri di lantai, seperti binatang hidup. Ia melompat-lompat, menggeliat seperti ingin mencari tubuh baru untuk bersarang. Bu Lastri pingsan. Warga panik. Beberapa mencoba menyiram benda itu dengan air, tapi malah terbakar tangan mereka. Akhirnya, Sugeng datang dengan air ruqyah dan kain kafan Mela yang dulu ia simpan diam-diam. Dengan air itu, ia menyiram rahim iblis tersebut. Teriakan panjang menggema, membuat semua kaca jendela pecah. Rahim itu mengejang, menggelepar, lalu terbakar dari dalam. Aroma daging hangus bercampur darah menyebar ke seluruh ruangan. Tari langsung pingsan. Pagi harinya, tubuh Tari selamat. Perutnya kembali normal seperti sebelum hamil. Tapi ia tidak bicara sepatah kata pun lagi. Hanya duduk diam dan menangis. Sugeng menatap anak perempuan itu dengan getir. Ia tahu, siklusnya belum berakhir. Jika rahim kutukan itu bisa berpindah dari tubuh ke tubuh, maka akan selalu ada korban baru, tumbal baru. Dan selagi ada orang-orang yang memendam dosa, rasa bersalah, dan keinginan untuk cepat kaya tanpa usaha, kutukan rahim itu akan terus mencari tempat baru untuk tumbuh. Semenjak kejadian mengerikan yang menimpa Tari, desa Karangjati mendadak lebih sunyi dari biasanya. Tak ada anak-anak bermain di halaman, tak ada remaja nongkrong di warung kopi, bahkan suara azan pun terdengar seperti merambat lesu di udara yang beku. Warga desa percaya bahwa sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat sedang mengintai dari balik bayangan, dan kini, mereka hanya menunggu siapa korban berikutnya. Namun kutukan itu ternyata telah menemukan jalannya sendiri. Bukan lagi lewat rahim, bukan pula dari nafsu, melainkan dari rasa penasaran perempuan muda yang sedang mengalami perubahan tubuhnya. Keesokan paginya, Desma merasa tubuhnya lebih ringan. Ia mengecek celana dalamnya, dan benar, darah haid keluar seperti banjir.
Tapi, warnanya sangat gelap, hampir kehitaman, dan bau amisnya tidak seperti darah biasa. Ada aroma daging busuk yang menyengat. Namun ia merasa lega. Ia kira mantra itu hanya semacam sugesti psikologis. Sampai malam berikutnya, ia mulai mendengar suara perempuan menyanyi dari dalam lemari. Lemarinya terkunci rapat, tapi suara itu sangat jelas. Lagu yang dinyanyikan pelan itu menggunakan bahasa yang sama seperti mantra semalam. Kadang diselingi suara erangan bayi, atau suara seperti seseorang menarik kain basah di lantai kayu. Tiap kali Desma bercermin, ia merasa bayangannya datang lebih lambat dari gerak tubuhnya. Kadang, bayangannya tersenyum, padahal wajah aslinya tidak. Tapi yang paling membuat Desma ketakutan, seminggu setelah membaca doa itu, perutnya mulai terasa geli, lalu berat, lalu terasa ada yang bergerak dari dalam. 3 hari kemudian, Desma muntah darah. Darah itu keluar bersama sepotong daging merah kecil, mirip janin, tapi dengan mulut terbuka dan taring mencuat dari gusi. Benda itu menggelinding di lantai, lalu menguap seperti asap. Desma pingsan. Saat ia sadar, kamarnya sudah penuh coretan merah di dinding. Coretan yang membentuk gambar rahim, dan sebuah kalimat besar. Rahim baru sudah tumbuh. Tinggal cari tumbal selanjutnya. Desma menangis sejadi-jadinya. Tapi apapun yang sudah dia undang, sudah tertanam di tubuhnya. Namanya Desma, usia 17 tahun. Sejak kecil, dia dikenal sebagai gadis cerdas dan ceria. Tapi akhir-akhir ini wajahnya murung, kulitnya pucat, dan suara tawanya seolah hilang ditelan waktu. Sudah 3 bulan ia tidak haid. Bukan karena hamil, Desma belum pernah disentuh lelaki manapun. Tapi tubuhnya terasa aneh, dingin dari dalam, dan mimpi-mimpinya dipenuhi bayangan wanita berdarah yang menari di tengah api. Ibunya membawa Desma ke bidan, lalu ke dukun pijat, tapi hasilnya nihil. Rahimmu dingin, kata dukun tua di ujung desa. Kamu kena penyakit rahim mati, tapi bukan medis. Ini, ada yang mengambil darah haidmu buat tumbal. Tengah malam, lampu kamarnya dimatikan. Ia duduk di depan cermin meja rias, menyalakan lilin merah, lalu menusuk jari manisnya dengan jarum jahit. Darah menetes ke lantai. Dengan suara pelan, ia membaca mantra itu, kata demi kata. Detik pertama setelah selesai membaca, cermin tak menunjukkan perubahan. Tapi detik ke-30, asap tipis muncul dari permukaannya. Bayangan Desma di cermin tersenyum, meskipun wajahnya sendiri diam. Ia terkejut, mundur seketika. Tapi cermin tetap memperlihatkan dirinya duduk diam. Saat ia kembali menatap cermin, bayangan itu membuka mulutnya dan berbisik. Sudah dibuka. Rahim baru akan tumbuh. Bersiaplah. Esok pagi, Desma bangun dengan rasa sakit di perut. Saat ke kamar mandi, darah gelap menetes deras dari sela pahanya. Tapi baunya bukan seperti darah haid biasa. Baunya lebih amis, lebih tajam, seperti daging mentah busuk yang disiram air panas. Desma panik, tapi sekaligus lega. Ia pikir mantranya bekerja. Tapi malamnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah hutan, telanjang, dengan rahim terbuka dan tali darah menjulur ke tanah. Di sekelilingnya berdiri perempuan-perempuan tanpa wajah, semua memegang cermin kecil. Dan dari balik pepohonan, muncul sosok wanita tinggi menjulang dengan rambut menjuntai menutupi tubuh, kulitnya melepuh, dan suaranya seperti derit kayu lapuk. Kau sudah memanggilku, kini rahimmu milikku, dan setiap bulannya, kau harus memberiku darah pengganti. Desma terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi yang lebih mengerikan, darah haidnya belum berhenti. Sudah 2 hari, dan kini mengandung gumpalan-gumpalan besar seperti potongan daging janin. Ia tak berani cerita ke siapapun. Hari keempat, ia mulai mendengar suara dari balik cermin. Suara-suara itu tak jelas, hanya bisikan. Tapi makin lama, makin sering, dan makin keras. Kadang suara bayi menangis, kadang perempuan menjerit, dan kadang, suara mirip dirinya sendiri memanggil dari dalam kaca. Sore itu, saat mandi,
Ia melihat sesuatu keluar dari kemaluannya. Bukan darah, tapi semacam jari kecil, lalu menghilang begitu saja. Ia menjerit sekeras-kerasnya. Ibunya datang, tapi yang dilihat hanya darah di lantai. Tak ada yang aneh. Desma dikira mengalami gangguan psikologis. Tapi malamnya, suara dari cermin berkata, "Kau belum membayar tumbal. Jika darahmu tak cukup, kami akan ambil dari orang terdekatmu." Malam itu juga, ibunya mimisan hebat di kamar. Lalu keesokan harinya, bibirnya membiru, kulitnya dingin, dan tubuhnya menggigil seperti kerasukan. Saat dibawa ke puskesmas, dokter hanya berkata, "Ini kelelahan. Mungkin tekanan darahnya turun." Tapi Desma tahu, itu karena ia belum menyerahkan tumbal. Malam ketujuh setelah membaca doa itu, ia kembali duduk di depan cermin. Kali ini, bayangan di dalam cermin bukan dirinya, tapi perempuan tua yang dulu muncul dalam mimpi. Suaranya serak, "Beri aku satu nyawa perempuan yang masih suci, maka darahmu akan kembali normal." Desma gemetar. Ia tak tahu harus bagaimana. Tapi tubuhnya makin lemas, dan darah tak kunjung berhenti. Akhirnya ia berpikir, ada seorang tetangga kecil, Naya, anak usia 9 tahun, polos dan rajin mengaji. Desma mengajak Naya bermain ke rumah malam itu. Tapi saat Naya hendak masuk kamar, cermin Desma tiba-tiba retak dan suara dari dalamnya tertawa. "Kau pengecut, kami ambil yang lebih dekat." Detik itu juga, tubuh Desma terasa ringan. Darahnya berhenti. Ia pikir semua sudah berakhir. Tapi ketika ia keluar kamar, ibunya tergeletak di dapur. Tubuhnya membeku, matanya terbuka lebar, dan dari selapahannya, mengalir darah hitam pekat. Kini Desma hidup dalam rasa bersalah dan ketakutan. Cermin di kamarnya tak bisa dipecahkan. Setiap malam ia dengar suara rahim berdenyut dari dalamnya.